Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan PA khusus kita dengan seri penerus tokoh iman yang akan dibawakan oleh Vikaris Imelda. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Walau 1000 lidahku. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri untuk setiap kami dapat bersama-sama mengikuti PA khusus pada malam hari ini. Sertailah acara ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kelancaran dari streaming ini ya Tuhan, dan juga untuk setiap pembawaan firman nantinya. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk bersama-sama mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini yang boleh memperkaya iman kami di hadapan Tuhan dan boleh memperkaya pengenalan kami akan Tuhan. Dan kiranya kami boleh belajar terus-menerus untuk setiap firman Tuhan yang boleh terus-menerus memimpin langkah hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Boleh ditampilkan slide-nya. Yang pertama untuk tanggal 19 September, hari Minggu, akan ada live relay ibadah gabungan dengan acara HUT GRI Pusat. Jadi menjadi perhatian bagi setiap kita yang biasa beribadah pada jam 7.30 ataupun 10.30, nanti pada hari Minggu tanggal 19 September akan diadakan gabungan pada pukul 9 pagi oleh Pendeta Stephen Tong dan akan dirilai dari GRI Pusat. Dan yang selanjutnya untuk hari Minggu tanggal 26 September akan ada sakramen perjamuan kudus yang diadakan di GRI Citra Raya. Bagi setiap kita kiranya boleh mempersiapkan diri. Acara sakramen perjamuan kudus akan diadakan di GRI Citra pada hari Minggu 26 September jam 10.30 oleh Pendeta Aiter. Dan yang selanjutnya bagi setiap kita yang mau mendaftarkan diri sebagai keanggotaan GRI Citra dan GRI Kertajaya akan ada kelas katekisasi. Katekisasi pertemuan pertama ini akan dilaksanakan hari Senin 25 Oktober, dan untuk info dan pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi untuk GRI Kerta di Ellen atau Eli pada nomor yang tertera, dan untuk GRI Citra dapat menghubungi Ibu Gina pada nomor yang tertera. Dan selanjutnya akan ada kelas premarital counseling bagi setiap
pemuda-pemudi yang akan mempersiapkan diri dalam pernikahan. Diadakan untuk GRI Citra Raya dan juga Kertajaya. Info dan pendaftarannya dapat menghubungi C. Ellen dan C. Eli pada nomor yang tertera dan juga Bu Gina. Kelas pertemuan pertama akan dilaksanakan hari Senin 6 September. Sudah dekat ya, bagi setiap yang mungkin mau mengikuti dan belum mendaftarkan diri dapat segera mendaftarkan diri. Dan seperti biasa pada hari Minggu akan selalu ada ibadah sekolah minggu dan ini diadakan pukul 16.30 online via Zoom. Setiap kita yang mungkin memiliki anak-anak sekolah minggu dan ingin mengikuti dapat menghubungi guru-guru sekolah minggunya untuk mengikuti via Zoom. Dan yang selanjutnya ada pengumuman baru mengenai Warung Kasih. Ini merupakan proyek dari tim Aksi Kasih yang akan membagikan makanan, obat-obatan, sembako, dan kebutuhan lainnya ke daerah pinggiran ataupun pemukiman penduduk miskin atau yang membutuhkan untuk warga Surabaya dan sekitarnya. Bagi setiap kita yang mungkin mengetahui ada rekan-rekan yang membutuhkan, daerah-daerah yang perlu dibantu dapat bersama-sama mengabarkan ke tim Aksi Kasih. Dan juga bagi setiap kita yang mau mendukung acara ini dengan mendaftar, dengan mentransfer ke rekening BCA untuk GRI Citra Raya dan GRI Kertajaya ada 2 rekening yang berbeda dan kemudian di kode transfernya boleh ditulis info warung TAK. Dan yang selanjutnya akan ada acara Speak bagi generasi baru Speak Roh Kudus yang ke-6 dengan subtema Kuasa dan Buah Roh Kudus dalam Transformasi Karakter. Acara ini akan diadakan pada 18 September, hari Sabtu, sudah dekat. Bagi setiap kita yang ingin mengikuti wajib mendaftarkan melalui WA ataupun secara online melalui website speak.stemi.id. Acara ini akan diadakan pada pukul 8 hingga 12 siang. Dan setiap kita kiranya boleh bersama-sama diperlengkapi akan pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Roh Kudus yang betul dan dapat bersama-sama mengikuti acara Speak ini. Selanjutnya, nah untuk acara PA khusus yang rutin diadakan pada hari Kamis dan juga Jumat, untuk yang hari Kamis akan berlangsung tema penerus tokoh iman oleh Vikaris Bakti Anugrah dan Vikaris Imelda akan diadakan sampai 30 September untuk tema penerus tokoh iman, imam, raja, dan nabi. Dan yang selanjutnya untuk PA khusus yang biasa diadakan pada hari Jumat, untuk tema bagaimana menafsir perjanjian lama, ini seri lanjutan lagi, akan diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 sampai dengan 20.30 dan acara ini akan diadakan hingga 24 September. Selanjutnya, nah, untuk setiap kita remaja dan pemuda ataupun Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja pemuda dapat bersama-sama bergabung dengan kita dalam acara Persekutuan Remaja dan Pemuda dengan tema Inikah Aku, seri Penakut. Ini akan dibawakan oleh Pendeta Aiter pada hari Sabtu tanggal 4 dan 11 September pukul 16.30 dan acara ini dilangsungkan via Zoom, jadi bagi setiap remaja pemuda yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan kemudian juga akan ada tema Inikah Aku Malas. Ini akan dilanjutkan pada tanggal 18 dan 25 September oleh Vikaris Bakti Anugrah, sama melewati lewat acara Zoom ya, jadi harus tetap daftar. Pengumuman selanjutnya bagi setiap Bapak Ibu yang berada di Surabaya dan hendak mendaftarkan anaknya, dapat melihat pengumuman ini dari Sekolah Kristen Logos yang akan mengadakan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Open House ini yang selanjutnya akan diadakan pada 4 September. Untuk gelombang Open House ini akan ada diskon 35% bagi pendaftaran dan juga untuk info-info yang lebih lanjut Bapak Ibu dapat menghubungi info melalui WA yang tertera di situ dan juga dapat melihat YouTube dan juga Instagram dari Sekolah Kristen Logos. Dan selanjutnya bagi setiap kita yang mungkin ada di Jakarta, Sekolah Kristen Calvin juga mengadakan open house untuk penerimaan siswa baru
tanggal 4 dan 11 September akan diadakan pukul 2 sampai 5 sore. Acara ini diadakan melalui live streaming YouTube channelnya dari Sekolah Kristen Calvin. Sekian pengumuman hari ini yang dapat menjadi perhatian bagi setiap kita. Syukur kepada Tuhan bila kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk diperlengkapi dengan firman-Nya hari lepas hari, dan salah satunya melalui PA khusus ini. Kiranya kita memiliki kerinduan untuk terus-menerus diisi oleh firman dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris Imelda. Mari kita bersatu menyanyikan lagu Ajaiblah Firman Hidup. Kita nyanyikan ketiga baitnya dan kemudian saya serahkan kepada Vikaris Imelda. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Waktu dan tempat saya persilahkan pada Vikaris Imelda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan, dan Allah Roh Kudus senantiasa bersama kita dan memimpin hidup kita. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jika kami menghitung berkat Tuhan di dalam hidup kami sangat terperangah. Siapakah kami Tuhan sehingga Tuhan tidak malu mengakui kami sebagai anak-anak Tuhan? Siapakah kami Tuhan sehingga sampai sekarang Tuhan terus mempercayakan pekerjaan baik untuk kami kerjakan? Tuhan, biarlah Tuhan yang berbelas kasihan menolong kami semua sehingga kami pun tidak mempermalukan nama Tuhan di dalam dunia ini. Kami dapat meninggikan nama Tuhan di dalam dunia ini. Dengan siapakah seorang anak muda menjaga kelakuannya? Hanya dengan firman Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Maka berikanlah kami firman Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami. Berbelas kasihanlah pada jam sekarang ini Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang tidak berlayak ini, dan berkati juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan lagi mengenai penerus tokoh iman Bapak Ibu. Minggu kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai raja. Nah, minggu kemarin kita melihat dari satu perikop yaitu Rehabeam pergi ke Sikem
Dan Rehabeam pikir ketika dia berangkat dari Yerusalem ke Sikem, di sana dia akan diangkat menjadi raja. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Rehabeam berangkat dari Yerusalem ke Sikem karena orang Israel mengajukan satu permohonan. Ya, ini bukan permohonan sebenarnya karena mereka sudah punya alternatif kedua. Kalau misalnya Rehabeam tidak setuju, mereka lepas dari Rehabeam. Dan mereka sudah ada pemimpin yang baru, yaitu Yerobeam. Namanya agak mirip ya. Anaknya Salomo namanya Rehabeam, diawali dengan huruf R, Rehabeam. Sedangkan satu lagi yang keturunan orang Efraim adalah Yerobeam, diawali dengan Y. Nah, kemarin kita sudah lihat kenapa Israel akhirnya terpecah, Israel utara dan selatan. Nah, Israel, kenapa akhirnya terpecah utara dan selatan? Apakah ini terpecah setelah pada zaman Rehabeam saja? Nah, sebenarnya kita sudah tahu bahwa sebenarnya bibitnya sudah lama. Bibitnya sudah ada mengenai perpecahan antara utara dan selatan. Selatan ini disebut juga dengan Yehuda. Sedangkan yang utara ini nanti disebut dengan Israel, nanti ibu kotanya adalah Samaria. Sedangkan ini ibu kotanya adalah tetap Yerusalem. Nah, kalau misalnya kita baca Bapak Ibu dari 1 Raja-Raja 1 ayat 35, saya bacakan untuk kita semua, 1 Raja-Raja 1 ayat 35. Ini adalah perkataan Daud kepada Salomo. Apa yang dikatakan oleh Daud? Sesudah itu berjalan pulang dengan mengiringi dia, lalu ia masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Ini adalah perkataan Daud, perhatikan. Dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Nah, ini adalah perkataan Daud, Bapak Ibu, Israel dan Yehuda. Ini diberikan kepada Salomo, dari Daud kepada Salomo. Kenapa dia pakai kalimat ini? Atas Yehuda dan Israel. Padahal belum ada perpecahan. Nah, karena memang sudah ada tarikan dari awal, Bapak Ibu, kita juga tahu Daud sendiri itu memulai karirnya dengan menjadi raja atas Yehuda, kemudian nanti baru bersama-sama semuanya. Jadi Daud sendiri ini dimulai dari Yehuda, baru menjadi raja atas Israel secara keseluruhan. Ini adalah proses bagaimana Daud menjadi raja. Nah, setelah Daud menjadi raja, ini selalu ada tarikan. Apakah Daud pro terhadap Yehuda karena dia suku Yehuda, atau Daud juga mencintai orang Israel? Nah, ini ada pro kontra sehingga nanti ibu kota itu dipilih Yerusalem. Ketika Daud menjadi raja, Yerusalem belum menjadi wilayahnya Israel. Tetapi setelah Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda, dia akan merebut Yerusalem dari orang Filistin. Ya, sehingga nanti Yerusalem itu disebut dengan kota Daud. Yerusalem. Kenapa disebut dengan kota Daud? Karena Daud yang memimpin untuk menaklukkan Yerusalem. Jadi pada zaman dulu memang kalau suatu kota tidak ditaklukkan oleh seorang raja, itu seringkali disebut kotanya sang raja. Yerusalem kota Daud, karena ini ditaklukkan oleh Daud. Lama sekali ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat siapa yang memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan, itu adalah Yosua. Nah, dari zaman Yosua sampai dengan zaman Daud, Yerusalem belum menjadi milik orang Israel. Lama sekali Bapak Ibu, setelah Daud jadi raja, baru Yerusalem menjadi milik orang Israel ya. Selain memang Tuhan memilih Yerusalem tempat untuk mendirikan bait Allah, alasan politiknya juga adalah untuk menetralkan situasi. Kalau Daud pilih ibu kota di Yehuda, berarti orang Israel bilang kamu pro Yehuda. Kalau Daud pilih ibu kota di wilayahnya Israel bagian utara, mereka bilang berarti kamu pro Israel
utara ya. Jadi dinetralkan. Nah, nanti kita lihat lagi lebih jelas bagaimana perjalanan hidup Daud supaya kedua kubu ini tetap bersatu. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, minggu lalu kita sudah juga lihat kenapa Israel akhirnya pecah utara dan selatan, tentu saja karena dosa. Nah, dosa siapa? Dosa Salomo. Kalau misalnya kita lihat Salomo, Bapak Ibu, ini adalah suatu raja yang memulai karirnya dengan sangat baik. Di awal karirnya ketika dia diangkat menjadi seorang raja, dia minta hikmat dari Tuhan. Jadi dimulai dengan sangat baik, dia meminta pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika menjalani pemerintahan dia kompromi, Bapak Ibu. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada Raja Salomo keamanan, tetapi malah Raja Salomo mengandalkan aliansi politik. Kemudian dia mengandalkan kuda dan kereta kuda, militer yang kuat, dan Salomo juga mengandalkan kekayaan. Diawali dengan sangat baik, dijalankan dengan kompromi, masa tuanya dia menyimpang, menyembah ilah lain, maka Israel dipecahkan. Latar belakangnya memang dosa Salomo, tetapi juga dosa Rehabeam. Dia tidak peka dengan situasi yang terjadi, dia sangat percaya diri, dan yang ketiga juga dosa bangsa Israel. Nah, tiga-tiganya ini berdosa. Bangsa Israel ingin pajak diturunkan, padahal mereka sudah berada pada masa kejayaan. Ketika Salomo menjadi raja, itu Israel adalah negara adikuasa, Bapak Ibu. Negara-negara di sekitar mereka atau kerajaan di sekitar mereka itu memberikan upeti kepada Salomo. Mereka berada dalam keadaan yang makmur, tetapi mereka merasa masih kurang makmur. Bait Allah ada di Yerusalem. Nanti kalau mereka pisah dari Israel Selatan, Yehuda, bagaimana mereka beribadah? Mereka tidak peduli. Dan ketika Yerobeam, bangsa Israel yang utara, ketika Yerobeam mendirikan anak lembu emas, mereka juga tidak komplain, bukan? Asal pajak turun. Jadi kenapa pecah? Karena dosa ketiga ini. Dosanya Salomo, dosanya Rehabeam, dan dosanya bangsa Israel sendiri. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah lihat apa sih syarat dan tugas raja. Nah, syarat dan tugas raja itu sudah sangat jelas diberikan oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kita sudah bahas kemarin tugas seorang raja, selain pemimpin militer, dia juga adalah seorang hakim, dia juga adalah bertanggung jawab di dalam pelaksanaan ibadah. Nah, semuanya apa yang tidak boleh punya istri yang banyak. Salomo punya 700 istri, punya total istri plus gundik itu 1000. Tidak boleh punya banyak kuda. Salomo punya banyak. Tidak boleh punya emas yang banyak. Salomo punya banyak. Nah, apakah ada raja yang berhasil menjalankan syarat dan tugas seorang raja? Apakah ada? Ada, yaitu Daud. Kita sudah lihat. Jadi ketika Tuhan memberikan tugas, ini bukan basa-basi. Wah, perintah dari Tuhan terlalu sulit. Maka wajarlah manusia kalau jatuh di dalam dosa. Tugas seorang raja itu terlalu sulit, maka wajarlah raja-raja Israel itu jatuh dalam dosa. Tetapi tidak, ternyata ada orang yang mampu, yaitu Daud. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan lebih jelas mengenai dosa Salomo, Bapak Ibu. Hari ini kita akan lihat lagi mengenai dosa-dosa Salomo. Dan juga mungkin apa ada yang baru? Oke. Nah, hari ini kita akan lihat dosa Salomo dan juga dosa raja-raja yang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat Salomo seperti prakata kita, Bapak Ibu,
Saya bacakan dari Nehemia 13 ayat 26. Kenapa saya ambil dari Nehemia 13 ayat 26? Padahal kita mungkin banyak melihat dari satu raja-raja, karena ini menggambarkan dengan sangat tepat Bapak Ibu. Kenapa Salomo jatuh di dalam dosa? Nah, karena dia istrinya banyak, bukan? Dia mengandalkan aliansi politik untuk mempertahankan keamanan negaranya. Dia mengandalkan aliansi politik, yaitu menikah dengan anak raja yang lain. Ketika awalnya dia menikahi dengan putri Firaun, Bapak Ibu, dia mendirikan rumah khusus untuk putri Firaun. Kenapa? Itu alasan religius Bapak Ibu. Karena seorang putri Firaun tidak mungkin tinggal di istana Daud. Karena istana Daud itu adalah sakral menurut Salomo. Jadi istana Daud adalah sakral dalam pengertian ya ini adalah tempat atau rumah Daud, orang yang cinta kepada Tuhan. Bagaimana rumah yang selama ini dipakai untuk memuliakan Tuhan masuk orang Mesir dan dia tidak menyembah Tuhan. Maka dia buat lagi rumah buat anak Firaun. Ya awalnya itu dia sangat menjaga dia bisa beribadah. Tapi lama-lama dia terikat dengan istri-istrinya. Bukan hanya istri-istrinya dia terikat, tetapi ilah istri-istrinya. Dia juga akhirnya menyembah ilah Bapak Ibu. Tetapi apakah dia bertobat? Ya, dia bertobat. Kita percaya Salomo bertobat. Tetapi kita lihat di sini diawali dengan sangat baik. Dijalani dengan kompromi, akhirnya memang menyimpang, hukumannya adalah kerajaan harus terpecah. Saya bacakan Nehemia 1 ayat 26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Jadi kita tahu bahwa Esra dan Nehemia ini adalah teguran kepada orang yang mengambil istri non-Israel. Nah, apa masalahnya istri non-Israel? Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang sejati. Ini adalah pernikahan antara dua pasangan yang tidak seiman. Dan kalau misalnya kita lihat Nehemia, Bapak Ibu, dia bilang apa? Usirlah istri-istrimu itu. Ya berat ya Bapak Ibu, tetapi orang Israel melakukannya. Nah, Salomo berbuat dosa karena hal semacam itu. Nah, siapa itu Salomo? Salomo bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingat Salomo, apa yang ada di kepala kita? Amsal Salomo. Amsal berisi tentang nasihat-nasihat. Amsal Salomo, orang yang bijak, orang yang dekat dengan Tuhan. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pun imannya bisa menyimpang. Apalagi kita Bapak Ibu, kalau kita kompromi, gampang sekali menyimpang. Salomo saja bisa menyimpang, apalagi kita. Nah, Salomo adalah Raja Israel berbuat dosa karena menikahi wanita-wanita yang tidak takut kepada Tuhan. Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Jadi dia ingatkan lagi Bapak Ibu, Salomo adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa Salomo bisa menjadi raja? Karena dia dikasihi Tuhan. Anaknya Raja Daud bukan hanya Salomo, Bapak Ibu, ada banyak anaknya Daud. Dan kemungkinan Salomo ini adalah anak yang ke-10, bukan anak yang pertama. Padahal yang sering kali menjadi raja adalah anak sulung. Tetapi tidak dengan Salomo, dia bukan anak yang pertama. Nah, tetapi Salomo bisa menjadi raja karena dia dikasihi oleh Tuhan. Dan apalagi yang diberikan Tuhan kepada pemerintahan Salomo adalah keamanan, bukan? Kalau misalnya kita lihat zaman Daud, dia sering sekali berperang. Dan ketika Daud ingin mendirikan bait Allah, Tuhan tidak izinkan karena dia sering berperang dan sering menumpahkan darah. Tidak boleh. Ya, pada zaman Daud itu sering kali peperangan. Nanti pada zaman Rehabeam ke belakang Bapak Ibu itu juga sering kali ada peperangan antara orang Israel. Jadi masa paling aman orang Israel adalah pada zaman Salomo Bapak Ibu. Ini adalah zaman keemasan. Jadi Tuhan
Tuhan yang berikan keamanan kepada Salomo. Nah, tetapi bagaimana Salomo memelihara aman ini? Dengan tadi kita sudah bahas juga sedikit, dengan aliansi politik, dengan tingkatkan militer, dan dengan tingkatkan nanti dia ada juga membangun kota-kota militer, benteng-benteng. Jadi dia juga menumpuk kekayaan. Jadi aliansi politik, dia menikah dengan banyak istri, dengan anak-anak dari raja bangsa lain. Padahal ini adalah anugerah Tuhan. Tapi kacamata Salomo, dia mengerjakannya dengan ketiga hal ini. Maka Tuhan akan menghukum Salomo. Ya, Tuhan begitu mencintai Salomo. Dan Tuhan juga menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Minggu lalu kita sudah lihat Bapak Ibu, ketika Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya mendengar suara kita ketika kita berdoa, tetapi Tuhan juga melihat isi hati Saul. Kita lihat ketika Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, Saul tetap jalankan keinginan dia, bukan? Berbeda dengan Daud. Daud kita sudah lihat minggu kemarin, bagaimana dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan Salomo Bapak Ibu? Salomo 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tetapi ketika nanti Salomo sudah berdosa, Tuhan menegur dosa Salomo melalui nabi. Jadi Tuhan tidak tegur langsung Bapak Ibu, padahal bisa juga bukan? Karena 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Nah, tetapi setelah berdosa, Tuhan tidak mau lagi menampakkan diri kepada Salomo. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu mengenai apakah ada perpecahan sebelum zaman Salomo. Kenapa tadi kita lihat bahwa Daud berkata kepada Salomo, engkau akan diangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Kenapa ada kalimat itu di mulutnya Daud? Padahal Israel, Yehuda, dan Israel yang selatan itu masih di bawahnya pemerintahan Daud. Tetapi ketika Daud menjadi raja, seolah-olah itu 2 wilayah, 1 raja. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu bagaimana kisah Daud sehingga dia bisa menjadi raja. Nah, kita sudah tahu bahwa raja Israel yang pertama adalah Saul. Saul menjadi raja Israel yang pertama. Tetapi Saul tidak taat kepada Tuhan. Nah, kita sudah lihat ya. Sekarang mungkin kita lihat dulu ya dosa-dosa dari raja-raja ini. Dosa Saul, dosa Daud, dan dosa Salomo. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kenapa ya Saul berdosa? Nah, Saul itu berdosa ketika dia dalam keadaan terjepit. Jadi kita bisa berdosa dalam keadaan terjepit, kita bisa berdosa dalam keadaan karena kita tidak menjalankan tugas, kita bisa berdosa ketika kita masa kemakmuran. Sekarang kita lihat Saul. Kenapa Saul berdosa dan kerajaan jatuh kepada Daud? Dan nanti turun kepada Salomo, tetapi karena Salomo berdosa, kerajaan harus terpecah. Kapan Saul berdosa, kapan Daud berdosa, dan kapan Salomo berdosa. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ini mencatat ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saya bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Jadi ini diawali dengan peperangan antara Saul, orang Israel, dan Filistin. Sebenarnya orang Israel sudah menang, tetapi akhirnya bangsa Filistin datang lagi menyerang orang Israel. Ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut.
Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan pasukannya Saul, ayat yang kedua Bapak Ibu, Saul memiliki 3.000 orang dari antara orang Israel. Jadi pasukannya Saul itu berapa banyak? Pasukan Saul 3.000 orang. Bagaimana dengan pasukan orang Filistin? Orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 3.000 kereta. Keretanya saja sudah 3.000 Bapak Ibu. 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi laut. Ya, banyak sekali jumlahnya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat mendesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Nah, mereka ini sudah di dalam keadaan terjepit. Tetapi Samuel belum juga kunjung datang untuk mempersembahkan korban. Jadi harus persembahkan dulu korban bakaran kepada Tuhan, baru berangkat perang. Samuel suruh tunggu 7 hari, Samuel belum datang, Saul mempersembahkan korban. Nah, kenapa Saul mempersembahkan korban? Nah, ini kalau dari kacamata manusia, ini karena sudah terjepit. Tapi Tuhan menegur Saul. Dan memang betul Bapak Ibu, Saul melanggar perintah Tuhan. Siapa yang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan hanyalah pada konteks ini adalah Samuel. Korban itu dipersembahkan oleh seorang imam. Ya. Tetapi Saul tidak peduli. Yang penting sudah jalankan. Yang penting jalankan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah bisa perang, yang penting dia tidak kalah perang. Nah, Tuhan menegur Saul. Tetapi ketika Tuhan menegur Saul melalui Samuel pun, dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak menyesal. Dan ketika dia tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, dia juga mau membunuh Daud. Kenapa Tuhan menyertai Daud? Kenapa Daud selalu menang di dalam peperangan? Karena Tuhan bersama dengan Daud. Tetapi Saul tidak takut. Tuhan menyertai Daud. Tuhan mau Daud menjadi raja. Saul tidak peduli. Dan Saul mau membunuh Daud. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kapan Daud berdosa? 2 Samuel 12. Mari kita lihat 2 Samuel 11 Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Saul jatuh dalam dosa karena dia dalam keadaan terjepit, bagaimana dengan Daud? Daud kita lihat dari 2 Samuel 11 ayat yang pertama, 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Saya bacakan, pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi pada waktu pergantian tahun, zaman dulu itu raja pergi berperang. Raja pergi perang. Tetapi apakah Daud pergi perang? Harusnya raja pergi perang. Pemimpin perang pada zaman itu bukan mengatur dari istana. Tetapi dia turun langsung ke lapangan. Dia ada bersama prajurit-prajuritnya di lapangan. Tetapi Bapak Ibu, tidak demikian dengan Daud. Siapa yang disuruh oleh Daud di dalam medan perang itu adalah Yoab. Maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi Daud tidak jalankan peran atau tugas seorang raja sebagaimana mestinya. Harusnya dia pergi berperang, malah dia di Yerusalem. Yerusalem. Dosa yang satu menghasilkan dosa yang kedua, Bapak Ibu. Ya, dia sudah bersalah, tidak pergi berperang. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang pokoknya salah dihukum, tidak, bukan? Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang, maka Daud melihat Batseba.
Nah, nanti ini akan jadi panjang ceritanya Bapak Ibu. Gara-gara raja tidak pergi perang, tidak jalankan tugasnya, maka lihat Batseba, akhirnya Batseba mengandung dan dia harus membunuh Uria. Ini adalah secara ringkas kisah ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Salomo? Salomo berada dalam kondisi yang sangat aman Bapak Ibu. Tetapi dia mengandalkan aliansi politik. Dia berdosa pelan-pelan, seperti misalnya kodok kalau kita masukkan di dalam air, kemudian airnya kita panaskan Bapak Ibu, dia tidak berasa. Pelan-pelan air itu makin mendidih, akhirnya si kodok mati di dalam air mendidih. Awalnya dia tidak berasa. Sama dengan dosa yang dilakukan oleh Salomo, bukan? Pelan-pelan, istrinya banyak. Karena ini aliansi politik, dia harus dirikan tempat ibadah untuk istri-istrinya. Nah, mungkin awal-awalnya dia hanya antarkan istrinya untuk beribadah. Lama-lama dia masuk ke rumah ibadahnya istri-istrinya, lama-lama dia pun menyembah ilah istri-istrinya. Nah, dosa bisa dalam keadaan terjepit, bisa dalam keadaan aman, bisa dalam keadaan tidak melakukan tugas. Jadi, dalam keadaan apapun kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, cuman apakah kita menghadapinya di dalam Tuhan atau tidak? Ketika kita keadaan terjepit, apakah kita menghadapinya di dalam Tuhan atau tidak? Jika tidak, kita pasti jatuh di dalam dosa. Jika iya, Daud demikian sering di dalam keadaan terjepit. Dia dikejar-kejar Saul, dia juga pernah mengalami pemberontakan anaknya Absalom, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Nah, setelah kita jatuh di dalam dosa, apakah kita bertobat? Nah, kalau misalnya Daud, Bapak Ibu, ketika Nathan menegur dosa Daud, dia langsung bertobat. Jadi kita sudah lihat Bapak Ibu dosa-dosa orang Raja Israel. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa Israel harus pecah? Karena dosa Salomo, juga bibitnya sudah ada. Nah, sekarang kita lihat lagi. Awalnya Saul yang menjadi raja. Saul yang menjadi raja, tetapi tadi kita sudah lihat Saul jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Tetapi Daud menjadi raja itu tidak serta-merta ketika dia diurapi menjadi raja, langsung menjadi raja, tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia harus melewati perjalanan yang panjang. Daud diurapi menjadi raja, kemudian dia harus mengawali karirnya dengan menjadi prajuritnya Daud. Dia harus mengawalinya dengan memainkan kecapi untuk Saul. Ya, jadi mulai dari prajuritnya Saul dulu, baru nanti lama-lama menjadi raja. Tetapi setelah Daud menjadi prajuritnya Saul, Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud dan Saul menjadi iri kepada Daud. Meskipun Saul tahu Tuhan menyertai Daud, tetapi Saul tidak peduli dan Saul tetap ingin membunuh Daud. Nah, karena Saul ingin membunuh Daud, Daud harus melarikan diri. Daud pergi melarikan diri, Bapak Ibu. Nah, seorang pelarian itu tidak mudah. Nah, disinilah nanti Daud memulai membentuk pasukannya. Daud seorang pelarian, dia menjadi buronan dari Saul. Buronan Saul itu bukan hal yang sederhana karena Saul adalah seorang raja. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjalanan ketika Daud menjadi buronan ini Bapak Ibu, Tuhan akan mengirimkan pasukan-pasukan Daud. Jadi nanti ketika Daud menjadi raja Yehuda, kita tahu bahwa raja secara awal itu kan Saul. Jadi seluruh pasukan itu ada di bawah kendalinya Saul.
Nanti kalau misalnya Daud menjadi Raja Yehuda, dia harus punya pasukan sendiri, bukan? Dia mulai jadi raja itu mulai dari nol. Dia bentuk pasukan diri sendiri, kemudian dia juga membangun kepercayaan rakyat terhadap Daud itu dimulai dari nol. Nah, ketika Saul menjadi raja, ini peperangan sering sekali antara Israel. Israel perang dengan Filistin, Israel perang dengan Amalek. Nah, sekarang coba kita lihat 1 Samuel 30 ayat 26. 1 Samuel 30 ayat 26, Bapak Ibu saya bacakan. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda dan kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian padamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Nah, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 26. Nah, di sini Daud masih seorang pelarian, masih buronannya Saul. Tetapi meskipun Daud ini adalah buronan, dia ada pasukan perang sendiri. Siapa pasukan perangnya dia? Ini bukan orang-orang yang hebat Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang sesama dengan dia. Orang yang punya utang, orang yang sama-sama dalam pelarian. Kalau misalnya kita seorang pelarian karena punya utang, karena ada masalah Bapak Ibu, saya bacakan 1 Samuel 22 ayat 2. Siapa pasukannya Daud? 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah pada Daud orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar karena piutang, setiap orang yang sakit hati, ia menjadi pemimpin mereka. Jadi Daud ini memulai karirnya dengan bentuk pasukan sendiri. Bentuk pasukan militer sendiri. Ini siapa? Siapa pasukan militernya Daud? Orang-orang dalam kesukaran. Orang yang dalam kesukaran. Orang yang kesukaran. Terus apalagi? Dia punya utang. Apalagi Bapak Ibu? Orang-orang yang dikejar-kejar karena utang piutang, orang-orang yang sakit hati. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat orang yang seperti ini semuanya bisa dikatakan orang yang sangat berani Bapak Ibu, nothing tulus bagi mereka. Mungkin bagi orang Jawa Timur, orang-orang bonek ya. Ini adalah orang-orang yang sangat berani Bapak Ibu. Orang yang dalam kesukaran, orang yang ada utang dan sakit hati. Orang-orang ini perlu pemimpin. Dan kalau mereka menemukan pemimpin yang tepat, mereka sangat loyal. Orang ini memerlukan perlindungan. Orang yang seperti ini sangat memerlukan perlindungan karena sedang dikejar-kejar orang, ada utangnya. Orang yang dalam kesukaran, orang yang sakit hati, perlu perlindungan. Dan mereka menemukan perlindungan itu pada Daud. Daud ini sangat mencintai pasukannya, bukan? Daud adalah pemimpin yang baik. Mereka bertemu dengan Daud, maka mereka menjadi loyal kepada Daud. Nah, orang-orang inilah yang akan mengikuti Daud kemana Daud pergi di dalam masa pelarian. Nah, nanti jumlah mereka akan semakin banyak Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kalau misalnya kita lihat mereka ini dapat makan dari mana? Mereka ini akan mendapat makan dari hasil rampasan atau mereka menjadi prajurit bayaran. Nah, tentu saja Daud tidak menjadi orang yang merampas, tetapi kalau misalnya kita lihat sekilas Bapak Ibu, ketika Daud berada di Daud, Nabal dan Abigail. Nah, di sini Daud minta roti kepada Nabal, bukan? Kenapa? Karena selama ini pasukannya Daud sudah melindungi ternak-ternaknya Nabal. Jadi orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, mereka mendapatkan makan karena mereka seolah-olah seperti tentara bayaran. Mereka sudah melindungi ternaknya Nabal, pekerja-pekerjanya Nabal, maka mereka berhak mendapatkan upah. Tetapi Nabal tidak memberikannya. Maka nanti Daud menyerbu Nabal, ya.
Jadi ini bukan bukan emosi sesaat, karena memang pada masa itu seperti itulah kejadiannya. Kemudian nanti kita juga bisa lihat bahwa kalau misalnya pergi berperang, Daud pergi berperang bersama kelompoknya ini, mereka juga mengambil jarahan. Nah, mereka hidup dari situ Bapak Ibu di dalam perjalanannya. Nah, di sini kita lihat bahwa Daud mengalahkan orang Amalek dan dia mengambil jarahan. Dan ketika Daud mengalahkan orang Amalek di dalam 1 Samuel 30 ini, mereka tidak hanya menikmati jarahan di antara mereka, tetapi mereka ingat orang-orang di Yehuda Bapak Ibu. Maka sebagian dari hasil jarahannya itu dia kirimkan kepada tua-tua di Yehuda. Nah, ini tidak hanya sekedar berbagi kasih, tetapi ini juga mengukuhkan siapa Daud. Seorang raja dia harus peduli dengan keadaan rakyatnya, bukan? Orang Israel demikian sering berperang. Mereka perlu dukungan, mereka perlu makanan. Maka ketika Daud ada makanan hasil rampasan perang, dia kirim kepada orang Yehuda. Nah, ini membangun kepercayaan Bapak Ibu, bangun kepercayaan rakyat. Bangun kepercayaan rakyat. Nah, ini berbeda dengan Rehabeam, bukan? Rehabeam belum apa-apa sudah mau jadi raja. Tidak dengan Daud. Dia pasukan mulai dari nol, kepercayaan rakyat pun dia bangun pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana pasukan Daud itu dimulai dari nol. Sekarang coba kita lihat lagi 1 Samuel 25 ayat 13. 1 Samuel 25 ayat 13 saya bacakan untuk kita. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Ya, jadi 400 orang. Banyak sekali bukan Bapak Ibu orang yang kesukaran, utang piutang, sakit hati. Ini semuanya golongan orang yang seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang yang tahulah pahitnya kehidupannya. Bukan orang-orang yang tidak pernah tahu pahitnya kehidupan, tetapi orang-orang yang seperti ini, orang yang membutuhkan pemimpin, dan ketika mereka menemukan pemimpin yang baik, mereka sangat loyal. Nah, nanti dari 400 jumlahnya akan semakin bertambah. Sekarang kita lihat 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 ayat yang kedua. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Pasukannya mulai dari 600 sekarang tambah menjadi 600. Di dalam 1 Samuel 27. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, sekarang jumlah pasukan Daud semakin bertambah. Nah, nanti orang yang 600 ini jugalah yang pergi dengan Daud untuk berperang. Dan ketika nanti Daud menjadi raja di Israel, menjadi raja di Yehuda, siapa pasukan perangnya Daud? Mereka ini. Nah, ketika dia menjadi raja di Yehuda, orang inilah yang menjadi pasukannya Daud. Jadi bukan pasukannya Saul. Jadi kalau kita lihat ketika Daud menjadi raja di Yehuda, sedangkan Israel yang utara itu masih di bawah Isi-Boset, di bawah keturunannya Saul. Bagaimana dengan militer? Militer masih di bawah ikut raja yang lama. Tetapi Daud sekarang sudah punya pasukan, dia mulai dari nol. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu 2 Samuel 2 ayat yang pertama. 2 Samuel 2 ayat yang pertama. Di sini Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana aku pergi? Tuhan menjawab, pergilah ke Yehuda. Kemudian Daud bertanya lagi, ke kota yang mana? Pergilah ke Hebron.
Apa yang terjadi di Hebron, Bapak Ibu, ayat yang keempat. Lalu datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi sekarang Daud sudah menjadi raja atas kaum Yehuda. Bagaimana dengan suku yang lain? Nah, suku yang lain masih di bawah Isi-Boset. Sekarang kita lihat 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 9. Di sini kita lihat Daud sudah menjadi raja, sedangkan Isi-Boset menjadi raja atas Israel. Israel ini rajanya Isi-Boset. Tetapi ini hanyalah raja boneka, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat bahwa Israel nanti sementara rajanya 2, Yehuda ini rajanya Daud, sedangkan Israel ini rajanya Isi-Boset. Saya bacakan ayat yang ke-8. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di sini kekuatannya adalah Abner. Isi-Boset hanyalah raja boneka di tangannya Abner. Karena dia keturunan Saul tetapi dia tidak kuat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. 2 Samuel 3 ayat yang pertama Bapak Ibu. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud semakin kuat sedangkan keluarga Saul semakin lemah. Jadi di sini ada pertentangan di antara mereka berdua. Tetapi Daud semakin kuat, Isi-Boset semakin lemah. Dan nanti Bapak Ibu, Abner mengambil gundiknya Saul. Abner mengambil gundiknya Saul dan Isi-Boset menegurnya. Karena pada zaman itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengambil istri atau gundiknya raja, itu sama dengan kita menjadi posisi raja. Maka ketika Adonia, kalau misalnya Bapak Ibu ingat, Adonia kakaknya Salomo, Adonia pernah mengangkat diri jadi raja, maka buru-buru Daud mengangkat Salomo menjadi raja. Tetapi setelah Salomo menjadi raja, setelah Daud menjadi raja, setelah Salomo menjadi raja, Adonia minta perempuan yang terakhir bersama dengan Daud menjadi istrinya. Salomo marah. Itu artinya sebenarnya Adonia minta posisi raja dan Adonia harus dihukum mati. Adonia dihukum mati karena dia minta gundiknya raja menjadi istrinya. Ya, jadi minta gundik itu bukan hanya lo, gundik kamu kan banyak, kasih satu kenapa sih? Ya tidak seperti itu. Ambil gundik raja itu sama artinya mengambil posisi raja. Dan ketika Bapak Ibu ingat Absalom ketika dia berontak kepada Daud, dia juga mengambil gundik-gundiknya Daud. Itu artinya menunjukkan depan umum bahwa dia sekarang raja. Nah sekarang Abner pun mengambil gundiknya Saul. Maka Isi-Boset menegur Abner. Nah Abner tidak terima Bapak Ibu. 2 Samuel 3 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, mengapa kau hampiri gundik ayahku? Lalu sangatlah marah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Jadi kenapa si Isi-Boset ini bisa menjadi raja? Karena Abner di belakang layar. Sekarang relasi Isi-Boset dan Abner pecah. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Abner berbalik kepada Daud. Ya Bapak Ibu ini tetap politik ya, politik tetap jalan. Kita lihat ayat yang ke-8, sangatlah marah Abner kepada perkataan Isi-Boset dan dia berkata apa? Ayat yang ke-9, kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan keluarga Saul
dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda. Ya, Abner memindahkan kerajaan kepada Daud, nanti Isi-Boset dibunuh, Bapak Ibu. Isi-Boset akan dibunuh. 2 Samuel 4 ayat yang ke-9. 2 Samuel 4 ayat yang ke-9 sampai 12. Nah, di sini kita lihat 2 Samuel 4 Isi-Boset dibunuh, Bapak Ibu. Isi-Boset dibunuh, dan setelah itu apa yang terjadi? 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 5, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Saya bacakan Bapak Ibu ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Nah, nanti setelah ini Isi-Boset dibunuh dan Abner berpaling kepada Daud, maka raja Israel dan Yehuda itu adalah Daud. Nah, tetapi apakah mereka benar-benar bersatu? Mereka tidak benar-benar bersatu, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat ketika Daud menjadi raja, Bapak Ibu, Daud menjadi raja, dia mengalami banyak sekali permasalahan. Nah, dia harus perang dengan siapa? Perang dengan kerajaan sekitar. Dia harus perang dengan orang Filistin dan lain-lainnya. Dia juga ada pergolakan politik dari dalam. Pergolakan politik dari dalam. Politik dalam negeri ya. Nah, jadi dia harus perang dengan bangsa lain. Dari dalam rumahnya sendiri pun nanti ada peperangan. Misalnya kita lihat Absalom mau menjadi raja. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat ya, ketika Salomo menjadi raja, apa yang dia minta kepada Tuhan? Salomo menjadi raja ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo minta apa, Bapak Ibu? Ada yang menafsirkan ini terkait dengan apa yang dia alami bersama dengan Daud. Saya bacakan kepada kita dari 1 Raja-Raja yang ketiga, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja yang ketiga ayat yang ke-9. Ini adalah ketika Salomo masih mengasihi Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 3, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Salomo mengasihi Tuhan dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Ya, Salomo minta hikmat untuk menghakimi. Salomo minta hikmat untuk hakimi perkara. Kenapa Salomo minta hal ini, Bapak Ibu? Sekarang coba kita perhatikan. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia ditegur oleh Nathan. Raja Daud ditegur oleh Nathan. Hukumannya adalah di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 11. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai dengan 11 saya bacakan. Karena dosamu itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Dan yang kedua, malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Siapa ini? Absalom. Ya, Absalom.
Kenapa Absalom bisa demikian tega kepada papanya Daud mengambil istri-istri papanya? Kenapa Absalom demikian tega berontak kepada Daud? Nah, latar belakangnya adalah Bapak Ibu, latar belakangnya adalah pergumulan keluarga yang dialami oleh Daud. Jadi Daud sudah tahu ini adalah hukuman yang akan dia terima. Maka kalau misalnya Bapak Ibu lihat di dalam pasal yang ke-13, kalau misalnya Alkitab tertulis seperti ini langsung kelihatan. Pasal ke-13, Amnon dan Tamar. Amnon memperkosa Tamar. Ya, ketika Amnon perkosa Tamar, Tamar adalah saudaranya Absalom. Ketika Amnon memperkosa Tamar ini, Daud hanya diam saja, Bapak Ibu. Daud hanya diam saja. Ketika segala perkara itu didengar oleh Daud, maka sangat marahlah ia. Tetapi ketika Daud marah, apa tindakannya kepada Amnon? Tidak ada. Daud tidak menghukum Amnon, maka nanti Absalom membunuh Amnon. Dia bunuh Amnon, Bapak Ibu. Lalu Absalom pergi dari istana. Kemudian Daud merindukan Absalom. Absalom dibawa pulang ke istana, balik lagi. Tetapi Daud tetap cuekin Absalom. Karena Daud cuekin Absalom, Absalom menyusun strategi untuk berontak kepada Daud. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jadi Salomo, apa yang ada di kepala kita Bapak Ibu? Kenapa semua kerumitan ini terjadi? Kenapa segala kerumitan ini terjadi? Karena Daud tidak hakimi perkara dengan tepat. Ini dari kacamata Salomo, bukan? Dari kacamata Salomo, Raja Daud, papanya, tidak menghakimi perkara dengan tepat. Ketika Amnon perkosa Tamar, Amnon tidak dijatuhkan hukuman apa-apa. Dan ketika Absalom pergi pun dari istana dan setelah kembali lagi ke istana, Daud seolah-olah cuekin Absalom sehingga Absalom berontak kepada Daud. Maka Salomo minta hikmat untuk hakimi perkara kepada Tuhan. Ada yang menafsirkan demikian ya Bapak Ibu, tetapi setelah melihat latar belakangnya, ya kenapa ini semua terjadi? Karena Daud tidak menghakimi perkara dengan tepat. Tetapi di balik ini semua Daud tahu, bukan Bapak Ibu? Tahu. Kenapa ini semua terjadi? Karena Daud sudah melakukan dosa. Daud tahu dia sudah melakukan dosa. Nabi Nathan sudah memberikan hukuman kepada Daud. Apa yang akan terjadi? Mungkin karena hal inilah Daud tidak berani bersikap tegas terhadap anak-anaknya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita lihat ini adalah masalah keluarga dari Daud. Tetapi ini akan membawa peperangan antara Daud dan Absalom. Ya, sekarang kita lihat ketika Absalom berontak kepada Daud, ini dimulai dari Yehuda. Pemberontakan Absalom terhadap Daud ini dimulai dari Yehuda Bapak Ibu. Tetapi ketika Absalom akhirnya mati, ketika Absalom berontak kepada Daud, itu Daud harus pergi dari Yerusalem. Daud harus meninggalkan istana kerajaan karena Absalom sudah berontak. Tetapi di dalam mengatasi hal ini semuanya Bapak Ibu, akhirnya Absalom mati di dalam pertempuran dan Daud kembali ke istana. Nah, sekarang kita perhatikan ketika Daud kembali ke istana, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam 2 Samuel 19. 2 Samuel 19 ayat yang ke-40.
Sekarang kita lihat pertentangan antara Yehuda dan Israel. Sekarang kita lihat, sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal. Jadi ini setelah Daud meninggalkan istana karena Absalom berontak. Dan sekarang setelah Absalom mati dalam medan pertempuran, tentu saja Daud kembali ke Yerusalem dan menjadi raja di Yerusalem. Dia kembali dalam perjalanan, perhatikan, seluruh rakyat Yehuda bersama-sama, setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan rakyat. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel. Jadi kalau katanya di sini seluruh Yehuda. Sedangkan setengah Israel. Tetapi seluruh orang Israel datang kepada raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu orang Yehuda menjawab orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami." Kenapa kalian seluruh Yehuda menyambut raja sedangkan orang Israel cuma setengah? Kenapa kalian lebih banyak? Coba perhatikan, di sini mulai ada iri hati. Kenapa orang Yehuda seluruhnya lebih banyak yang menyambut raja sedangkan orang Israel hanya setengah, lebih sedikit? Jawaban orang Yehuda, "Karena raja adalah kerabat kami." Raja adalah kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Coba perhatikan ayat 43, tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi. Mengapa kamu memandang rendah kami?" Perhatikan Bapak Ibu, orang Israel menganggap orang Yehuda memandang rendah orang Israel. Kenapa pandang rendah kami? Nah, tapi nanti ini akan terus berlanjut bukan? Setelah mereka pecah, Israel yang ibu kotanya Samaria, apakah orang Yehuda memandang rendah orang Samaria? Betul bukan? Orang Yehuda memandang rendah orang Samaria. Tetapi bibit ini sudah ada sejak lama Bapak Ibu. Orang Israel berkata kepada orang Yehuda, "Mengapa kamu memandang rendah kepada kami? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang Israel. Ini adalah perkataan sang narator. Jadi orang Yehuda ini perkataannya lebih pedas daripada orang Israel. Di sini kita sudah lihat ada perpecahan dan nanti juga dilanjutkan dengan pemberontakan Seba. Nah, pemberontakan Seba, mereka berkata apa? Ini juga adalah dari Efraim. Dari pegunungan Efraim, Seba bin Bikri. Dia berkata, "Kita tidak memperoleh bagian apa-apa dari Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Nanti perkataan ini pula lah yang orang Israel ucapkan ketika Rehabeam menolak menurunkan pajak. Jadi nanti ketika Salomo mati, kerajaan diturunkan kepada Rehabeam, orang Israel minta turunkan pajak, Rehabeam menolak. Perkataan ini yang akan diucapkan oleh orang Israel. Jadi sekarang kita sudah lihat Bapak Ibu bahwa benih perpecahan itu sudah ada sejak dahulu. Lalu bagaimana Daud menyeimbangkan hal ini? Yang pertama adalah dia memindahkan ibu kota ke Yerusalem di tengah. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ketika Absalom memberontak, dia mengangkat Amasa menjadi panglima perang. Dia mengangkat Amasa menjadi panglima perang dan ketika Daud kembali menjadi raja, dia tidak memecat Amasa. Tetapi dia tetap memakai Amasa. Jadi ini kembali politik ya Bapak Ibu. Tuhan memang
menyertai Daud. Tuhan memang bersama dengan Daud, tetapi di sini kita lihat Daud punya hikmat bijaksana yang luar biasa. Absalom mengangkat Amasa menggantikan Yoab. Saya bacakan 2 Samuel 17 ayat 25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Nanti setelah Daud menjadi raja kembali, Absalom sudah mati, Daud menjadi raja, panglima tentara itu tetap Amasa. Kenapa? Karena orang Israel sudah percaya kepada Amasa, bukan? Jadi Daud memakai orang-orang yang dipercaya oleh orang Israel. Nah, sekarang kita sudah lihat sebagai raja, Daud itu memulai karirnya dengan membentuk pasukan dari nol. Sebagai seorang raja, Daud juga membangun kepercayaan rakyat mulai dari nol. Mulai dari dia memenangkan peperangan, mulai dari ketika mendapatkan hasil jarahan, dia juga bagi-bagikan kepada rakyat. Nah, ini adalah kesalahan Rehabeam. Dia belum apa-apa, sudah menganggap dirinya berkuasa. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu mengenai dosa Salomo, ya. Salomo minta hikmat bijaksana kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat Salomo, Bapak Ibu, apa yang ada di kepala kita? Amsal Salomo. Apalagi yang ditulis oleh Salomo, Pengkhotbah. Pengkhotbah juga ini ditulis oleh Salomo dan Kidung Agung. Kalau misalnya kita lihat dengan Daud, apa yang kita ingat dari Daud? Mazmur Daud. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kerohanian Salomo dan Daud. Sekilas Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat Mazmur Daud Bapak Ibu, apa yang ada di kepala kita kalau kita membaca Mazmur? Nah, Mazmur ini ada 150 yang dinyatakan secara jelas bahwa Daud penulisnya itu sekitar 73. 73 dari 150 Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ditulis dengan jelas ada nama Daud di sana. Sebagian pemazmur, sebagian mazmur tidak dicantumkan siapa penulisnya. Tetapi dari 150 mazmur, 73 itu ditulis oleh Daud. Dan 13 dari 73 ini menggambarkan kesulitan Daud ketika menghadapi suka dan duka. Apa yang digambarkan di sini adalah bagaimana Daud bergantung kepada Tuhan. Daud bergantung pada Tuhan dan Daud menjalani dan menghadapi hidupnya bersama Tuhan. Daud menjalani hidup di dalam Tuhan, ya. Mazmur adalah berisi doa, pujian, dan syair. Doa, pujian, dan syair ini semuanya menyatakan bahwa Tuhan sebagai pencipta, Tuhan memelihara seluruh dunia, dan Tuhan memperhatikan seluruh aspek hidup manusia. Dan Daud menggambarkan bagaimana dia terus bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan Salomo, Bapak Ibu? Salomo minta hikmat bijaksana kepada Tuhan. Hikmat bijaksana. Tetapi kalau misalnya kita baca Bapak Ibu di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 Bapak Ibu, ada yang menafsirkan Salomo minta hikmat bijaksana. Tetapi ada permintaan yang lebih baik lagi dari sekedar hikmat bijaksana,
yaitu minta Tuhan sendiri menjadi bagian kita. Salomo meminta hikmat bijaksana, tetapi yang paling penting adalah Tuhan menjadi bagian kita. Saya bacakan Bapak Ibu, Tuhan adalah bagianku. Jadi bukan hanya hikmat bijaksana, pengertian memang itu berasal dari Tuhan, tetapi hikmat bijaksana tanpa Tuhan memimpin hidup kita, kita lihat juga Salomo jatuh di dalam dosa. Tapi kita meminta Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan adalah bagianku. Ini diminta di dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 57, Bapak Ibu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Bagianku adalah Tuhan. Kalau Salomo minta hikmat bijaksana, Daud minta Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Bagianku adalah Tuhan. Ya, itu adalah permintaan yang lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi. Ya. Sekarang kita lihat Amsal Salomo. Amsal, kalau misalnya kita baca Amsal, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam Amsal? Amsal akan menyatakan nasihat-nasihat praktis. Kalau misalnya kita buka sekilas Amsal, Bapak Ibu, di belakangnya Mazmur, di sini dituliskan Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Apa yang paling penting? Ayat yang ke-7 Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Inilah yang Salomo hilang, bukan? Salomo kehilangan takut akan Tuhan. Kenapa Salomo bisa menyembah ilah lain? Karena dia sudah mulai tidak takut akan Tuhan. Nah, tapi takut akan Tuhan ini harus dijalani dengan hidup yang bergantung kepada Tuhan dan menjalani hidup di dalam Tuhan. Pengertian yang banyak akan siapa Tuhan, pengetahuan yang banyak akan siapa Tuhan, itu akan hanya sekedar menjadi pengetahuan Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjalani hidup di dalam Tuhan seperti Daud. Kita pasti percaya bahwa Daud mengajarkan kepada Salomo mengenai siapa Tuhan. Kita pasti sangat percaya Daud mendidik Salomo dengan sangat baik siapa Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan sehingga Salomo bisa menjadi orang yang berhikmat. Tetapi semua pengetahuan itu hanya menjadi pengetahuan dan tidak menyenangkan hati Tuhan jika kita lepas dari Tuhan. Jadi harus seperti Daud bergantung pada Tuhan dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi pengkhotbah Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Amsal ini berbentuk nasihat akan kehidupan sehari-hari. Nasihat praktis. Tetapi pengkhotbah ini adalah mengenai makna hidup. Pengkhotbah mengajarkan kepada kita mengenai makna hidup Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita baca pengkhotbah ini persis setelah Amsal. Perkataan pengkhotbah anak Daud Raja Yerusalem. Nah, kalau misalnya kita baca di sini, ayat yang ke-12, aku pengkhotbah raja atas Israel di Yerusalem. Dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, sia-sia dan sia-sia. Apa yang menjadi tidak sia-sia? Kesimpulannya adalah pasal 12. Salomo punya segala sesuatu. Dia punya kekayaan, dia punya kehormatan, dia punya istri yang banyak. Kalau misalnya pada zaman sekarang itu seringkali dikatakan harta, tahta, dan wanita.
Dan Salomo punya tiga-tiganya Bapak Ibu, harta, tahta, dan wanita. Wanitanya Salomo 1000 tahtanya, dia adalah raja adik kuasa pada zamannya. Harta, tahta, hartanya juga sangat banyak. Tetapi apa yang menjadi nasihat Salomo? Makna hidup. Apakah makna hidup di dalam 3 hal itu? Kalau misalnya saya yang berkata, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Karena saya tidak punya tiga-tiganya. Harta saya tidak punya, tahta saya tidak punya, ya wanita juga saya tidak punya. Tetapi Salomo punya ketiga-tiganya dan dia memberikan nasihat kepada kita, kalau kamu mengejar makna hidup, kejarlah makna hidup yang seperti ini. Seperti apa? Ayat yang ke-12. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan. Ingatlah penciptamu. Kemudian dia berkata apa lagi Bapak Ibu, ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Apakah artinya tidak perlu belajar Bapak Ibu? Belajar tanpa Tuhan tidak ada artinya. Punya hikmat yang banyak, hikmat juga pemberian dari Tuhan. Hikmat juga adalah kita punya pengetahuan, tapi semuanya itu adalah sia-sia. Apa yang tidak sia-sia? Takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada perintahnya. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tadi kita sudah lihat nasihat praktisnya apa? Di dalam Amsal, Salomo ingatkan kita takutlah kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah, Salomo juga ingatkan kepada kita, takutlah kepada Tuhan. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Takutlah kepada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, takut kepada Tuhan itu dijalani dengan hidup seperti Daud. Bergantung mutlak pada Tuhan dan menjalani hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau misalnya kita lihat Rehabeam, apakah Rehabeam tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan? Apakah raja-raja setelah Salomo tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan? Mereka punya pengetahuan itu, tetapi mereka tidak menjalani hidup di dalam Tuhan seperti Daud. Nah, hal yang sama juga kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita hanya punya pengetahuan akan siapa Tuhan, atau seperti kata Pengkhotbah, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan. Kita boleh berlari Bapak Ibu dari satu khotbah ke khotbah yang lain. Kita boleh dengarkan khotbah dari pagi sampai sore. Zoom, lihat YouTube dari pagi sampai sore. Atau seperti saya juga bisa Bapak Ibu, dari mata mulai terbuka sampai mata mulai tertutup. Dari pagi sampai sore kerjaan saya hanya mungkin belajar firman Tuhan atau pelayanan hal-hal yang lain. Tetapi pengetahuan tetap hanya menjadi pengetahuan jika tidak menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi harus menambah pengertian akan siapa Tuhan, pengetahuan akan Tuhan itu penting, tetapi hidup ini juga harus dijalani di dalam Tuhan. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai Rehabeam dan Yerobeam. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa pengetahuan tetaplah akan menjadi pengetahuan di dalam otak kami jika kami tidak menjalani hidup kami di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Pimpinlah hidup kami sehingga kami dapat menggumulkan semua pergumulan hidup kami di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud
kami terus memelihara relasi kami dengan Tuhan. Kami terus menjadikan Tuhan pemimpin di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami, biarlah Tuhan yang membentuk hidup kami sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja ini. Kita naikkan pujian, apa yang kau perbuat bagi Yesus. Apa yang kau buat baginya, tiap hari giat kau. Rajinkah engkau beritakan Injil keselamatan? Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Apa yang kau buat baginya, tiap hari semangat kau. Bersandarkah kau padanya, saksikan kasih-Nya. Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Apa yang kau buat baginya, menebus waktu kau. Malam gelap siang pun datang, siap jumpa wajah-Nya. Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau berbuat bagi Tuhanmu? Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami percaya semua manusia di dalam hidup ini hidup berlelah-lelah. Tetapi kami tidak mau Tuhan hidup hanya berlelah-lelah jika itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Maka tolonglah kami dalam setiap aspek hidup kami berlelah-lelah dan kami menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Tambahkan di dalam hati kami hati yang takut kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin langkah hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan, apapun itu pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan memberkati juga orang-orang yang belum dapat memberikan persembahan. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Dengan hormat saya minta Ilona untuk memimpin kita. Saya persilakan. Dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati dan bersatu dalam doa. Yang pertama, mari kita bersama-sama mendoakan untuk penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa dan juga para misionaris yang terus mengabarkan Injil di tempat-tempat yang sulit dan kiranya boleh memenangkan jiwa.
Mari kita bersatu dalam doa untuk penerjemahan Alkitab dan pekerjaan para misionaris. Bapa, pada hari ini kami ingin bersama berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk penerjemahan Alkitab yang dari waktu ke waktu terus dikerjakan dari berbagai bahasa ya Bapa. Kami sungguh berdoa agar kiranya penerjemahan Alkitab ini pun boleh membawa lebih banyak lagi orang-orang yang boleh takut kepada Tuhan, yang boleh mengenal akan Tuhan dengan lebih dalam, dengan memiliki Alkitab dalam bahasa mereka masing-masing. Dan kami pun juga ingin mendoakan untuk setiap orang-orang yang Tuhan urapi dan Tuhan pakai sebagai misionaris yang sampai saat ini boleh melayani di tempat-tempat yang sulit dan memenangkan jiwa. Kami sungguh berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau saja yang boleh mendengarkan akan setiap pergumulan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan kiranya semuanya itu boleh berbuah manis dan boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Selanjutnya, yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak yang dibina dalam wadah sekolah minggu, persekutuan remaja dan pemuda, agar kiranya mereka dapat ditumbuhkan imannya dan menjadi anak-anak terang di tengah dunia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami pun juga ingin bersyukur untuk setiap wadah yang boleh membekali setiap anak-anak sekolah minggu, remaja maupun juga pemuda. Kami sungguh mendoakan ya Bapa agar kiranya anak-anak yang boleh dibina ini, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan Tuhan yang menambah-nambahkan pengetahuan akan Tuhan, dan kami juga berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh memakai anak-anak ini menjadi terang di tengah-tengah dunia, terutama juga di tengah-tengah pergaulan mereka, agar kiranya Tuhan saja yang boleh memakai mereka untuk boleh membawa lebih banyak lagi anak-anak Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh berdoa menyerahkan kehidupan mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, baik setiap anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kami berdoa agar kiranya dalam setiap pergumulannya itu boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang ketiga, mari kita bersama mendoakan untuk program Warung TAK, Tim Aksi Kasih, yang akan memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan sembako untuk warga yang kurang mampu di wilayah Surabaya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami pun juga ingin bersama berdoa untuk program Warung TAK ini ya Tuhan, agar kiranya boleh memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang tepat sasaran, yang membutuhkan untuk makanan, sembako, dan obat-obatan di tengah-tengah pandemi ini. Kami sungguh berdoa agar kiranya program ini boleh menjadi berkat yang besar, terutama untuk di wilayah Surabaya ya Bapak, boleh membantu banyak orang yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka dan juga dalam kebutuhan berobat. Kami sungguh berdoa agar kiranya nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan, dan kami boleh menjadi anak-anak terang yang memancarkan akan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah juga setiap orang-orang yang terlibat dan setiap dukungan-dukungan yang diberikan, baik melalui setiap orang-orang yang mau mengorbankan waktunya ataupun juga dana yang mereka boleh berikan ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang keempat, mari kita juga bersama berdoa untuk pergumulan jemaat, baik yang sedang berduka, sakit, ataupun ada memiliki masalah pekerjaan ataupun juga masalah relasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami pun juga ingin bersama mendoakan untuk setiap jemaat-jemaat di tempat ini dalam setiap pergumulan mereka masing-masing dalam kehidupannya, baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Kami sungguh berdoa agar kiranya Engkau saja Tuhan yang boleh berbelas kasihan, dan kiranya dalam setiap pergumulan ini mereka boleh semakin hidup bergantung kepada Tuhan, hidup dengan melihat akan pimpinan tangan Tuhan kemanapun nantinya. Kami sungguh berdoa agar kiranya Engkau saja yang memberikan kekuatan dan penghiburan, dan juga Tuhan yang boleh berikan pemulihan bagi setiap rekan-rekan kami yang mungkin sakit, baik yang sedang mengalami COVID maupun juga penyakit yang lain. Kami sungguh berdoa Tuhan juga menghiburkan setiap rekan-rekan kami yang sedang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tapi kiranya mereka boleh memiliki iman bahwa ini adalah bukan sesuatu yang harus terus dibawa dalam duka, tetapi boleh dibawa dalam suka, karena nanti kita akan bersama-sama kembali bertemu di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk para pengungsi dari Afghanistan, para pencari suaka,
dan juga untuk tunawisma serta anak jalanan, agar kiranya Tuhan membuka jalan bagi setiap kebutuhan mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pada hari ini pun kami juga ingin mendoakan untuk setiap orang-orang pengungsi dari Afghanistan, para pencari suaka, para pencari negara-negara yang mau menampung mereka. Tuhan yang kiranya berikan belas kasihan bagi setiap negara-negara yang masih mampu untuk menampung pengungsi dari Afghanistan ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang tunawisma dan juga anak-anak jalanan yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka penuh dengan ketidakpastian, dengan mereka tidak memiliki rumah untuk mereka pulang. Dan kami sungguh berdoa agar kiranya Tuhan saja yang boleh berbelas kasihan ya Bapa, dan Tuhan yang boleh terus mendengarkan akan doa mereka, akan jeritan hati mereka, dan Tuhan yang boleh hiburkan mereka dan berikan mereka kekuatan. Pakailah setiap kami orang-orang yang lebih mampu ini ya Tuhan untuk dapat berbagi berkat dengan mereka, dan kiranya kami pun juga boleh terlebih lagi menjadi berkat bagi iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama mendoakan untuk proses surat izin pembangunan GRI Citra dan juga Sekolah Logos yang masih terus berlangsung. Mari kita bersama berdoa untuk hal ini. Bapak, pada hari ini pun kami juga ingin bersama mendoakan ya Tuhan untuk proses dari pengurusan surat perizinan untuk GRI Citra dan juga Sekolah Logos di Surabaya. Kami sungguh mendoakan dalam setiap prosesnya ini agar kiranya boleh betul-betul dikerjakan dengan baik. Kami sungguh berdoa dengan setiap kerinduan kami, bila gedung ini dapat segera dibangun ya Bapa, dan boleh menjadi berkat yang besar, khususnya di Surabaya. Kami sungguh berdoa agar kiranya Tuhan boleh pakai untuk gedung GRI Citra ini, boleh menggembalakan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, boleh mengabarkan lebih banyak lagi firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Sekolah Logos agar kiranya boleh membina anak-anak dengan takut akan Tuhan, dengan tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi mereka boleh memiliki iman yang baik, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami sungguh berdoa untuk setiap proses perizinan ini hanya dalam pimpinan tangan Tuhan saja, dan Tuhan saja yang boleh berbelas kasihan dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami pada malam hari ini ya Bapa, doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau saja Tuhan yang boleh mengabulkan seturut dengan waktu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian acara PA khusus pada malam hari ini. PA khusus dengan seri penerus tokoh iman akan dilanjutkan pada hari Kamis depan. Dan juga untuk hari esok Jumat ada PA khusus dengan tentang bagaimana menafsirkan Perjanjian Lama. Sekian dan terima kasih.